Bapak Sunaria. Nggih, Bapak matur suwun saya bisa ngobrol dengan Bapak atas waktunya, Pak. Saya ngobrol tentang acara hari ini, Pak ya. Acara BNSP yang digagas oleh BNSP Nasional dan PT Sier. Saya lihat memang bagus ya, Pak ya, untuk sertifikasi, tapi bagaimana, Pak, untuk yang dicanangkan oleh Presiden terdahulu kita, Presiden ke-7, Bapak Jokowi pernah mengatakan gig economy. Apakah ada korelasinya, Pak, dengan acara yang digagas sekarang, Pak? Oh, sangat banyak korelasinya, apalagi sekarang kan musik revolusi industri 4.0, bahkan society 5.0 itu di mana generasi Gen Z ya itu sangat berpengaruh, di mana sekarang yang namanya kompetensi itu sangat dibutuhkan, terutama bagi anak muda ini. Di kedepannya juga banyak tantangan di sektor ketenagakerjaan, salah satunya bonus demografi, di mana populasi masyarakat itu banyak anak muda, generasi Gen Z. Nah, kalau kita tidak barengi dengan namanya kompetensi, maka nanti kita akan menjadi penonton ya. Apalagi sekarang di pasar bebas ya, sehingga kompetensi sangat dibutuhkan sebagai jati diri bahwa kita disebut terampil, salah satu punya sertifikasi kompetensi. Baik juga di kerja ini, di sertifikasi PSKK ini juga sangat diperlukan, karena itu juga nanti mempengaruhi produktivitas, sehingga bagaimana terus ditingkatkan kompetensi tersebut. Oke, Pak, untuk kompetensi ini oke. Tapi kalau untuk digital creator, Pak, pekerja-pekerja lepas, pekerja-pekerja makan, kan sekarang banyak ya, Pak ya, pengangguran TPT itu tidak semuanya tidak berpenghasilan. Ada memang nganggur tapi tetap berpenghasilan. Contohnya Gen Z ya. Food vlogger bisa, digital creator bisa. Nah, itu kompetensinya bagaimana, Pak, kalau diadakan uji gitu, Pak? Ada, misalkan contohnya ya di BLK Surabaya itu juga ada kejuruan untuk konten kreator, public speaking, digital marketing. Itu umum kah? Umum. Nah, itu salah satu juga untuk bangsanya anak-anak muda. Karena yang penting adalah bagaimana anak-anak muda di era bonus demografi ini bisa bekerja ya, baik di sektor formal yang ada hubungan kerja di perusahaan-perusahaan ya. Yang kedua adalah bekerja di sektor informal, menjadi job kreator tadi ya, menjadi mandiri. Kedepannya mungkin di era digital ini ada banyak ya peluang-peluang, misalkan menjadi konten kreator, selegram, youtuber, blogger dan sebagainya. Nah, itu adalah anak-anak generasi Gen Z, dan itu juga perlu dibekali dengan kompetensi. Bisa kan belajar di lembaga pelatihan, bisa di pelatihan pemerintah, bisa di swasta. Yang penting dia sekarang paham terkait dengan hal-hal tersebut digital, seperti itu. Kalau di BLK sendiri, Pak, aksesnya bagaimana, Pak? Kalau misalnya ini tadi disampaikan sama panjenengan untuk umum ya, Pak ya? Aksesnya bagaimana, Pak? Di IG atau di platform apa, Pak? Kita informasi ada melalui media sosial, mulai IG ya, UPT BLK Surabaya gitu aja. UPT BLK Surabaya. Nanti bisa di follow ya, itu nanti banyak informasi. Kita 1 tahun itu ada 70-an paket. 1 tahun 7 bulan paket untuk sertifikasi semua atau uji kompetensi? Kejuruan dan pelatihan yang ada di BLK Surabaya itu nanti otomatis mengikuti uji sertifikasi kompetensi. Sehingga nanti ada 2 sertifikat ya. Itu gratis atau bagaimana, Pak? Gratis semua. Ada 2 sertifikat, satu sertifikat pelatihan dari BLK Surabaya, yang kedua adalah sertifikat dari BNSP, tetapi dengan mengikuti uji sertifikasi kompetensi melalui LSP yang ada di BLK Surabaya. Oke, siap. Jadi ini informasi yang informatif sekali, guys. Jadi ada uji sertifikasi gratis dalam setahun itu ada ya, Pak ya, pasti? Ada ya, Pak ya. Dan begini, Pak, setelah sertifikasi, uji kompetensi sudah selesai, sertifikasi diberikan. Nah, apa tindak lanjut selanjutnya, Pak? Kadang ya, Pak ya, ada beberapa yang malas untuk mengakses. Bagaimana ini perlakuan terhadap sertifikasi itu bagaimana, Pak? Adakah informasi yang bisa diberikan? Kompetensi atau sertifikat itu kan sebagai bentuk bahwa dia terampil. Tujuan daripada ikut pelatihan yang ada di BLK Surabaya itu tujuannya kan terampil, kompeten dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Tapi outcome-nya adalah nanti bisa bekerja. Bekerja di sektor informal. Dan di sektor formal, jadi bekerja yang formal yang ada hubungan kerja ya di perusahaan-perusahaan, misalkan di kawasan JP dan sebagainya. Yang kedua kawasan SIR, yang kedua adalah bekerja di sektor informal menjadi job kreator tadi. Siap. Nah, itulah yang harus kita garap, karena tingkat pengangguran terbuka Jawa Timur juga masih cukup tinggi, walaupun di bawah nasional sekarang 4,19% atau 1,02 juta. Dan yang perlu digarisbawahi juga TPT di tingkat pendidikan masih didominasi lulusan daripada SMK, SMA, sarjana.
Itu yang masih didominasi. Jadi anak-anak muda yang memang perlu terus ditingkatkan terus kompetensi, dan juga sebagai parameter indeks pembangunan ketenagakerjaan salah satunya berapa banyak tenaga kerja Jawa Timur yang sudah mempunyai sertifikasi kompetensi. Jadi kegiatan seperti ini terusnya harus digalakkan terus, dan LSP di Surabaya itu kan juga di Jawa Timur kan banyak, di Kadin aja 55, dan itu akan sangat membantu untuk meningkatkan kompetensi. Apalagi tantangan di sektor ketenagakerjaan ada bonus demografi ya. Itu kalau bisa dimanfaatkan kan akan menjadi peluang. 2045 karena ya Pak? Ya, Indonesia Emas nanti. Yes. Bonus demografi bisa dimanfaatkan kalau sumber daya manusia itu kompeten, sehingga bisa bekerja, akhirnya bisa mengurangi angka pengangguran. Tapi kalau nggak bisa dimanfaatkan, akan banyak penganggur, timbul kemiskinan ya dan sebagainya. Sehingga itulah yang harus kita garap di bonus demografi ini, karena ini namanya bonus kan sekali ya. Sekali seperti bonus THR kan sekali. Beda dengan di negara Korea, Taiwan, Jepang itu kan tidak bonus demografi, tapi sana anak-anak orang-orang tua yang tingkat kehidupannya lebih panjang. Yes. Alhamdulillah itu tadi informasi yang bisa diberikan oleh Bapak Ketua Bapak Kepala BLK Surabaya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi parameter kalian semua Gen Z, karena kebetulan Pak, jadi platform saya ini adalah Gen Z dan milenial, dan banyak sekali memang gig ekonomi, dan kebetulan memang banyak sekali tenaga lepas Pak. Kan beda ya Pak ya? Yes. Kan sekarang itu kan yang namanya generasi strawberry, terus generasi baby boomer, alpha, banyak ya Pak ya? Next malah ke generasi alpha, nanti kerjanya di pinggir, di depan komputer aja. Yes. Jadi sekarang itu bekerja itu anywhere Pak, bukan hanya office hour. Mudah-mudahan informasi tadi untuk sertifikasi di BLK yang terus digalakan ya Pak ya, terus bisa bermanfaat. Pelatihan dulu, baru nanti jadi pelatihan sertifikasi ya. Karena ini sebagai acuan adalah Permenaker 8 tahun 2015, pelatihan berbasis kompetensi, sehingga pelatihan harus ikut sertifikasi kompetensi. Oke, siap. Siapapun yang mau ikut, monggo di follow di IG UPT BLK Surabaya. Oke, ada websitenya Pak? Websitenya disnaker.jatimprov.go.id. Siap, gerak. Terima kasih sama-sama. Pak sebenarnya waktunya. Mudah-mudahan informasi informatif. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.